Infrastruktur IKN siap dukung upacara HUT ke-79 RI. Konferensi pers kesiapan infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN Jakarta yang digelar di Jakarta, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Upacara bendera hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke-79 RI, yang jatuh tanggal 17 Agustus tahun 2024, telah direncanakan untuk dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, dalam hal ini selaku Government Public Relations akan terus memberikan update informasi seputar pembangunan IKN. Termasuk dalam hal ini, bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang tengah melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan upacara di IKN. Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk memberikan informasi yang cepat, akurat, objektif, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Serta, kepada rekan-rekan media sekalian hingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah terkait pembangunan IKN, ucap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkari, pada konferensi pers kesiapan infrastruktur PUPR menjelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN secara daring tanggal 11 Juli tahun 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan ada 6 lingkup yang menjadi fokus PUPR jelang upacara tanggal 17 Agustus mendatang. Yakni lingkup kawasan inti kantor pemerintahan KIP penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIP dan regional, sumber daya air SDA, dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi. Imam menjelaskan bahwa jelang tanggal 17 Agustus yang diutamakan adalah sisi fungsional, setelahnya pembangunan IKN masih terus berjalan dirampungkan. Saat 17-an tanggal 17 Agustus ini, bukan berarti bangunan ini semua selesai tetapi fungsional untuk bisa digunakan. Tetapi untuk kegiatan 17-an, kita akan fungsikan ruang-ruang mana yang fungsional untuk kegiatan di situ, jelas Imam. Lingkup KIP nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara, tepatnya di lapangan yang terletak kawasan Istana Negara. Pertanggal 4 Juli tahun 2024, realisasi kawasan ini telah mencapai 82,73% dan secara fungsional digunakan ruang-ruang utamanya. Berbicara soal kantor pemerintahan, Imam juga menjelaskan bahwa wilayah Kementerian Koordinator ditargetkan dapat digunakan untuk berkantor secara optimal pada bulan September. Meski begitu, saat ini telah fungsional untuk kapasitas sekitar 2.170 orang dan akan semakin rampung secara bertahap. Sedangkan dalam lingkup penataan kawasan, yang diutamakan saat ini adalah 3 plaza yang berada di depan istana yakni Plaza Seremoni, Sumbu Kebangsaan, Plaza Bendera, Beranda Nusantara, dan Plaza Bhinneka. Plaza Seremoni sudah selesai 100% dan saat ini sedang dilakukan penyempurnaan. Nanti, akan banyak masyarakat yang akan ikut meramaikan di sini. Paling depan dari istana ada bangunan melengkung yang adalah visitor center yang jadi pusat informasi, lalu ada lokasi yang diperuntukkan bagi booth UMKM, papar Imam. Pada di lingkup perumahan, ada 12 gedung hunian aparatur sipil negara ASN, dan pertahanan dan keamanan, Hankam, yang siap dari total 47 gedung yang direncanakan. Akses bagi para tamu yang akan hadir pada upacara mendatang juga telah diupayakan untuk waktu yang lebih efisien. Akses reguler itu sekitar 2 jam lewat provinsi, saat ini sedang disiapkan untuk akses dari Balikpapan ke KIP sekitar 70 menit, jelas Imam. Penyelenggaraan upacara bendera di IKN tentunya juga perlu diantisipasi di tengah cuaca yang tak menentu. PUPR telah menyiapkan sistem drainase perkotaan dan juga pemanfaatan wilayah sebagai embung kolam retensi untuk parkir air. Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, minimum yang akan dioperasionalkan adalah 150 liter per detik untuk mencukupi kawasan yang akan beroperasi pada tanggal 17 Agustus. Pada bulan Juli ini, PUPR tengah fokus melakukan tes dan commissioning yang memeriksa dan menguji berbagai infrastruktur di IKN, termasuk untuk air minum. Yang paling krusial adalah air minum. Saat ini sudah proses pengujian juga walau masih tahap 1 dan akan berlangsung sampai tahap 3, yang direncanakan akan selesai pada tanggal 17 Juli tahun 2024, pungkas Imam.